Jadi yang pertama-tama buat teman-teman misalkan kalian punya pinjol yang tidak dibayar ya, memang cara penagihannya agak sadis sih. Ya, bikin runtuh mental kalian sebenarnya. Makanya buat teman-teman harus kuat mental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi banyak sebagian dari teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal apakah aman? Ya. Bang, kalau kita gagal di pinjol ilegal apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah? Jadi di video ini saya akan bahas atau berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, tanpa basa-basi langsung saja teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi ini aplikasi pinjaman online ilegal beranak yang sudah tidak dibayar ataupun telat ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman, Bang, kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal apakah aman? Jawabannya aman ya. Kenapa saya bilang aman? Iya, karena di sini kami mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, ini. Jadi meskipun apa ya, meskipun namanya beda, tapi kalau tenor 7 hari itu ilegal, teman-teman ya. Jadi bedanya legal sama ilegal itu, kalau yang legal itu tenornya 14 hari, tapi kalau yang ilegal itu tenornya cuman 7 hari ya. Jadi apapun pinjaman kalian, tapi tenornya 7 hari itu ilegal ya. Seperti itu. Karena masih banyak juga sih teman-teman yang masih belum paham untuk pinjaman online ilegal, dan yang legal itu masih belum banyak sih sebagian teman-teman yang masih belum paham untuk yang ilegal apa aja, Bang. Kalau yang legal apa aja. Jadi kalau untuk pinjaman online ilegal itu tenornya cuma 7 hari teman-teman ya. Itu ilegal. Apapun nama aplikasinya, kalau tenornya 7 hari itu ilegal. Kalau yang legal itu 14 hari teman-teman ya. Oke, jadi pertanyaan dari teman-teman sudah kejawab ya, Bang, kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal apakah aman? Aman jawabannya ya, aman. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, untuk DC, Bang, kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal apakah ada DC lapangannya? Jadi nggak ada teman-teman ya. Untuk pinjaman online ilegal itu nggak ada DC lapangannya ya. Jadi aman buat teman-teman misalkan kalian tidak mampu bayar seperti itu ya. Jadi di sini saya cuma menginformasikan aja ya, karena banyak teman-teman yang telat bayar itu takut, bahkan ada yang tutup lubang gali lubang seperti itu ya, kemudian perpanjang. Jangan, saran saya kalau kalian memang tidak ada dana, kalian tidak usah perpanjang ya, karena perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian ya, itu cuman menambah tenor aja ya. Sedangkan kalau kalian perpanjang untuk pinjol kayak gini, pinjaman online ilegal itu 700 kurang lebih seperti itu menambah tenor sekitar 4 hari ya. Nah, kalian kurang 2 hari kalian sudah ditelepon-telepon lagi ya. Jadi saran saya kalian nggak usah perpanjang ya. Ya, contohnya seperti ini loh teman-teman. Ini ada 9 aplikasi yang tidak dibayar, ini sudah lewat. Kita buka ya, kita coba buka biar teman-teman lihat. Nah, ini sudah lewat 17 hari. Saya nggak pernah perpanjang. Ngapain perpanjang? Kalau memang niat bayar, kalau sudah ada dana ya kita bayar. Kalau kalian perpanjang itu tidak akan selesai. Ya, untuk pokok pinjaman tetap ya. Ya kan, tidak akan mengurangi pinjaman. Jadi cuman menambah tenor aja. Jadi kalian stoplah untuk perpanjang. Misalkan tidak ada dana, ya sudah, tinggal misalkan ada yang nagih atau telepon, kalian tinggal bilang masih belum ada dana kek, masih cari dana kek ya. Karena apa saya bilang seperti itu? Karena sejauh ini keterlambatan di aplikasi ilegal ini aman-aman aja sih. Ya memang kalau kalian telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian ditelepon di WA kayak gitu ya.
Jadi itu wajar, suatu kewajaran kalau kalian telat bayar ataupun mau telat bayar kalian sudah diteror. Nah, resiko gagal ya seperti itu, kalian akan di WA, di telepon. Ya, tapi tenang aja teman-teman, itu hanya sebuah WA saja atau cara penagihan dari pinjol aja ya. Nah, ini contohnya sudah lewat 18 hari kan. Jadi ini sudah lewat 18 hari ya kan. Ini 9 loh teman-teman, bayangkan ini aman-aman aja sih. Kalau teror itu sudah biasa, itulah resiko gagal bayar pinjaman online ya. Jadi pinjaman online ilegal, legal itu sebenarnya sama. Kalau kalian telat pasti di WA, di telepon ya. Yang penting buat teman-teman, saran saya kalau kalian telat ya ataupun mau telat bayar, yang pertama-tama kalian harus kuat mental, itu aja sih. Itu yang pertama yang diperlukan buat teman-teman, mental kalian harus kuat ya, karena kalian akan di WA, di telepon, di teror ya. Jadi teman-teman kalau sudah nggak kuat mental kalian ya semuanya berantakan, karena mental kalian sudah tidak kuat. Tapi kalau teman-teman belajar kuat mental, ada WA, kalian nggak usah takut ya. Kalau bisa kalian balas aja, iya pak masih belum ada dana, iya pak masih cari dana, iya pak masih usaha. Itu aman kok, contohnya seperti ini loh. Ini teman-teman, ini aman, tidak sampai disebar ke seluruh kontak saya, nggak sampai ya. Tapi kalau kontak darurat itu sudah pasti dihubungi ya. Ini aman, tidak sampai disebar ke seluruh kontak ya, itu yang pertama. Dan yang kedua tidak sampai disebar ke sosial media, Facebook, IG, nggak sampai. Tapi kontak ada sih, cuman beberapa. Tapi tidak ke seluruh kontak itu disebar, enggak, cuman beberapa. Nah itulah risikonya ya. Jadi yang pertama-tama buat teman-teman, misalkan kalian punya pinjol yang tidak dibayar ya, pinjaman online ilegal, memang cara penagihannya agak sadis sih ya, bikin runtuh mental kalian sebenarnya. Makanya buat teman-teman harus kuat mental ya. Agar apa? Agar kalian tidak ketakutan ya. Karena risikonya misalkan kalian telat itu pasti diteror, dikirim foto ya, foto selfie pas pengajuan ataupun data-data ataupun kontak kalian itu biasanya dikirim lagi ke kalian. Itu sebagai peneroran ya. Anda nggak bayar hari ini atau 30 menit ke depan data Anda kami sebar. Jadi misalkan teman-teman sudah dapat WA seperti itu, kalian nggak usah panik, itu sudah biasa ya. Kalaupun disebar ya mungkin 1, 2, 3 orang lah ya, itu wajar sih. Karena kalian memang tidak dibayar, tidak membayar kan gitu loh. Banyak teman-teman yang komentar, bang percuma kalau kita respon tetap aja disebar. Iya, bukan kita merespon kemudian pinjaman kalian lunas, enggak, cuman mengurangi untuk penyebaran data dan tidak sampai disebar ke seluruh kontak kalian gitu loh. Kalaupun ada 1, 2, 3 itu wajar teman-teman gitu loh ya. Yang penting buat teman-teman ya, subscriber saya, misalkan kalian telat, yang pertama kalian harus kuat mental, itu aja sih kuncinya. Nggak ada lagi kunci selain kuat mental, karena kalian akan diteror di WA ya. Bahkan ada yang sampai diancam mau dibunuh ataupun ya kayak gitu. Itu wajar, itu hanya sebuah teror dari pihak pinjol saja. Ini 9 aplikasi ya banyak teman-teman, di satu hari bisa sampai 50 WA atau telepon yang masuk, tapi kami nggak pernah panik ya. Kalau kami ada kesempatan tetap saya respon ya. Biarpun kita diteror, meskipun kita merespon, tetap aja dari pihak penagih tetap tidak mau tahu, harusnya bayar kan seperti itu. Tapi setidaknya kalian harus respon kalau kalian mampu ya. Biar apa? Biar dari pihak penagih tidak semakin meneror kalian seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau respon ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Di sini saya cuman berbagi kan seperti itu. Jadi untuk aplikasi pinjaman online ilegal ya, untuk pertanyaan dari teman-teman, bang kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal apakah aman-aman? Jawabannya ya. Dan kemudian untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini kalau kita nggak bayar apakah ada DC yang datang ke rumah? Ya, itu nggak ada ya, karena ini pinjaman online ilegal ya. 100% nggak ada DC lapangannya ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi intinya kalau kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal aman ya. Aman, tidak ada DC lapangannya. Oke. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari channel
markas pinjol ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.